mengambil tema tentang kebijakan penganggaran P3K. Tema pada hari ini sangat penting karena pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan P3K yang nanti akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang berkompeten yang dihadirkan pada hari ini, sehingga kita semua dapat membahas secara detail dan sampai dengan teknis bagaimana kebijakan di dalam penganggaran P3K. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mendukung kebijakan penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dukungan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bapak Agus Fatoni menjelaskan regulasi tersebut mengatur penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau ASN sesuai dengan formasi pegawai 2022, termasuk pemenuhan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Pak Fatoni menegaskan pihaknya akan terus mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada Pemda, sebab kebijakan ini dinilai penting dijalankan oleh Pemda sehingga gaji bagi pegawai P3K perlu dianggarkan. Kemendagri terus melakukan percepatan dan sosialisasi, ini yang disampaikan Bapak Fatoni. Beliau berharap Pemda bisa melaksanakan amanat undang-undang tersebut karena dinilai sebagai keperluan yang mendesak. Kemendagri juga telah memberikan penegasan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja ASN baik PNS maupun P3K berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah diperhitungkan dalam alokasi dasar atau AD, perhitungan dana alokasi umum atau DAU. Penganggaran untuk formasi pengangkatan P3K merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit sebesar 25% dari alokasi dana transfer umum atau DTU. Dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan formasi P3K yang belum direalisasikan dan atau sisa pendanaan atas pengangkatan formasi P3K, pemerintah daerah pada tahun 2021 digunakan kembali pada tahun 2022 untuk pendanaan atas pengangkatan formasi P3K. Kementerian Dalam Negeri juga telah melakukan percepatan terkait dengan kebijakan ini. Yang pertama juga telah menetapkan bahwa penegasan kompensasi bagi ASN baik PNS maupun P3K di dalam Permendagri 27 tahun 2021 dan juga telah melaksanakan sosialisasi kepada daerah dan juga melakukan evaluasi terhadap APBD provinsi dan APBD kabupaten juga telah dilakukan evaluasi oleh provinsi dengan menegaskan kembali sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri 27 tahun 2021 antara lain adalah yang pertama bahwa penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan juga tunjangan ASN serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Yang kedua, penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022. Dan yang ketiga, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan seperti belanja pegawai dan juga belanja barang dan jasa. Percepatan yang kedua, kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Dalam hal penganggaran belanja gaji dan tunjangan bagi P3K belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD, maka pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran untuk menambahkan alokasi anggaran karena ini juga masuk dalam kriteria mendesak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi pergeseran ini bisa dilakukan dengan kriteria mendesak, yaitu kriteria mendesak itu antara lain adalah yang pertama, kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Yang kedua, belanja daerah yang bersifat mengikat, yaitu pembayaran gaji dan belanja yang bersifat wajib. Yang ketiga, keperluan mendesak itu yaitu pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. Nah, P3K ini termasuk amanat peraturan perundang-undangan. Dan kriteria keperluan mendesak yang keempat adalah pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah atau masyarakat.
Nah, kemudian pemerintah dalam ini Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan penegasan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja ASN baik PNS dan P3K berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah diperhitungkan dalam alokasi dasar perhitungan dana alokasi umum. Yang keempat, ada penegasan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara wajib memenuhi pengangkatan P3K pada perhitungan DAU tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar, termasuk juga penganggaran atas formasi pengangkatan P3K merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit 25% dari alokasi dana transfer daerah sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, evaluasi Kemendagri juga untuk mendukung program dari anggaran pemerintah daerah dalam pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah telah diatur dalam Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. Selain itu juga untuk kebijakan umum penganggaran telah diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 dan juga Permendagri nomor 27 tahun 2021. Nah, pengaturan ini sudah dilakukan sosialisasi, sudah disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Selanjutnya juga sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap dukungan penganggaran baik itu kompensasi dan juga bagi pemenuhan kebutuhan dalam APBD, sehingga juga kita Menteri Dalam Negeri juga melakukan penegasan kembali pemberian kompensasi ini dalam bentuk beberapa surat edaran. Jadi Kementerian Dalam Negeri terus melakukan percepatan, terus melakukan sosialisasi yang antara lain saya sampaikan tadi ada 5 langkah yang sudah dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini.